Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat, baik-baik, dan selalu menjaga protokol kesehatan karena masih musim pandemik, sehingga harus selalu menjaga kesehatan. Ya, upayakan vaksin bagi yang belum, dan terus meningkatkan imun tubuh dengan cara mengkonsumsi obat-obat baik herbal maupun kimia yang diyakini dapat memperbaiki imun tubuh kita. Pada hari ini kita akan mengikuti perkuliahan dan saya akan memberikan pengantar kuliah. Tema kita hari ini sangat menarik ini, yaitu apa tema kita hari ini? Yaitu mengenal metode belajar sejarah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi metode belajar mengenal sejarah hidup Nabi kita Muhammad SAW. Nah, seperti apa kira-kira? Sebagai pengantar saya akan memberikan beberapa hal ya. Yang pertama, dengan membaca atau mengenal sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, kita akan mengetahui ya dari asbabun nuzul sebuah ayat Al-Quran yang diturunkan, ya, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi, ya, misalnya ayat tentang sholat 5 waktu. Nah, asbabun nuzulnya adalah ketika Rasulullah SAW pada saat itu ya mengalami satu cobaan yang hebat, ya, ditinggal oleh istri beliau, kemudian ditinggal wafat oleh paman beliau, ya, kemudian yaitu Abu Thalib, kemudian beliau diusir ya dari kota kota Mekah, ya, sampai kemudian beliau pergi ke Taif, ya. Jadi dalam puncak kesedihan itu, ya, Nabi Muhammad kemudian diajak oleh Allah Subhanahu wa taala atau tepatnya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha. Nah, di situ baru diketahui apa yang Allah inginkan, yaitu dianjurkan Rasulullah untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, disitulah kita tahu bagaimana sholat itu diperintahkan, ya. Kalau ibadah-ibadah yang lain, ya, perintahnya itu melalui firman Tuhan, ya kan? Misalnya perintah untuk tidak memakan makanan yang haram, ya, tidak meminum khamar dan lain sebagainya. Tapi kalau sholat ini ternyata peristiwanya adalah ketika Rasulullah dalam puncak cobaan yang hebat, ya, diusir, pamannya meninggal, kemudian istrinya meninggal, dan solusinya adalah Rasulullah diperjalankan atau dilakukan satu perjalanan penting dalam kehidupan beliau, yaitu Isra dan Mi'raj, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di situ diwajibkan baru ya perintah salat, iqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Nah, itu asbabun nuzul salah satunya, ya. Masih banyak contoh-contoh yang lain, ya, asbabun nuzul dari sebuah ayat yang mengisahkan, ya, yang memberikan inspirasi tentang perintah-perintah Allah kepada Nabi Muhammad, dan itu menjadi inspirasi hidup bagi kita. Yang kedua, apalagi dari hikmah kita mengenal metode mempelajari mengenal sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, yaitu bekal bagi kita, ya, untuk bisa mengikuti, ya, apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah sedih, apa solusinya? Ketika Rasulullah menghadapi cobaan hidup, ya, kekurangan materi, apa solusinya? Ya, ketika Rasulullah mengalami konflik di lingkungannya, apa solusinya? Konflik dengan
apa namanya masyarakatnya misalnya, atau ada konflik di lingkungan, kemudian bagaimana Rasulullah memberikan solusi kepada mereka. Nah itu bisa kita lihat gitu. Nah sebetulnya yang paling mudah dalam apa namanya yang paling mudah untuk mendapatkan solusi cepat ya jika kita mengalami masalah, itu kita belajar secara live dari kehidupan Rasulullah SAW. Dari situlah kita akan mendapatkan solusi bagi hidup kita, ya. Bagaimana cara cara menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan, dalam bertetangga, berteman atau bersahabat. Kemudian bagaimana cara bergaul antar sesama, ya. Bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara lemah lembut dengan orang lain dan lain sebagainya. Kita bisa belajar dari apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, belajarnya itu yang paling mudah dan cepat adalah belajar dari sejarah hidup Nabi. Ya, banyak buku-bukunya ya. Ada buku sejarah hidup Nabi, ya misalnya dari bisa lihat dari tulisannya 100 tokoh berpengaruh di dunia, Michael Hart misalnya, atau belajar sejarah hidup Nabi dari cerita-cerita para ustadz di YouTube ya tentang sejarah hidup Nabi, atau film The Message ya. Boleh nanti kita kapan-kapan membedah apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Nah itu. Jadi, dan ini juga sekaligus menjadi yang kedua, yaitu bekal bagi kita. Jadi kalau kita ada masalah, trouble dalam kehidupan, kita bisa belajar bagaimana cara Nabi dulu menyelesaikan. Dan inilah salah satu mukjizat, ya, salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi, seorang Nabi akhir zaman, Nabi terakhir kepada kita, ya, dalam menyelesaikan masalah-masalahnya. Karena Nabi akhir zaman ini akan menghadapi dan tidak akan menghadapi berbagai masalah dalam kehidupannya, kesehariannya. Dia berkeluarga, dia punya anak, dia punya mantu, dia punya mertua, dia juga beliau juga memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Bagaimana cara berkomunikasinya, bagaimana cara bergaul, memberikan kasih sayangan dan lain sebagainya, ya. Jadi ini juga mukjizat kepada kita, ya, agar kita mengetahui bagaimana cara kita menjalani hidup dan kehidupan sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya. Ini sangat berbeda dengan nabi-nabi yang lain, ya. Nabi yang lain mungkin ada yang tidak memiliki istri, gitu. Nabi yang lain misalnya kalau ada sesuatu langsung berdoa supaya diazab umatnya, ya, dan lain sebagainya. Ini perbedaan spesifik, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dibanding para nabi yang lain. Kemudian kita juga akan mengetahui bagaimana cara memajukan Islam. Dulu cara memajukan Islam itu adalah dengan cara menyebar. Jadi semua sahabat itu menjadi duta. Ada yang pergi ke Yaman, ada yang pergi ke Mesir, ya, ada yang pergi ke Afrika, ada yang pergi ke Syam, ada yang pergi ke Persia, ya, dan berbagai, bahkan ada yang ke Romawi waktu itu bertemu dengan Kaisar Heraklius, ya. Nah, caranya seperti itu, ya. Ya, untuk datang ke Mesir kan jauh sekali, ya, ratusan kilometer, ya, bahkan ribuan, ya, sampai jauh ke tempat-tempat yang perlu fisik yang kuat, perlu persiapan kuda yang baik, ya, supaya bisa membawa, ya, dan berdialog dengan mereka, para pemimpin-pemimpin kabilah atau pemimpin-pemimpin negeri mereka. Nah, diajak diskusi. Ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang disobek dan lain sebagainya. Itu adalah yang menarik itu adalah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, ya, merespon ketika surat ajakannya dirobek. Kemudian orang yang membawa suratnya juga dibunuh. Ada juga yang menerima, ada yang juga mencari tahu, melakukan riset dan penelitian seperti Heraklius misalnya, ya.
Ada yang meneteskan air mata seperti apa? Raja Najasyi, ya Asmah An-Najasyi, ya. Dia meneteskan air mata ketika mendapatkan surat dan berdialog dengan Utsman ketika para sahabat melakukan hijrah ke sana dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mengetahui begitu cara Nabi memajukan, ya, menyebarluaskan ajaran agama. Kemudian mengenal faktor para sahabat yang berjaya memimpin dunia. Nah, kita juga akan mengetahui, ya, kenapa Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman, Ali itu, ya, kemudian Muawiyah, kemudian Ja'far, ya, dan lain sebagainya itu, kenapa mereka sukses, ya, memimpin dunia? Kenapa mereka sukses menjadi pemimpin-pemimpin di kalangan mereka, ya, dengan cara yang berbeda-beda. Kenapa? Nah, kita bisa belajar dari situ. Bagaimana sih dulu mereka belajar kepada Nabi? Bagaimana cara mereka berinteraksi kepada Nabi? Ya, bagaimana mereka menjadi orang yang lembut, ya, karena hafal Al-Quran, karena mengetahui isi kandungan Al-Quran, karena begitu memahami tekstualitas dari ajaran Nabi SAW. Kemudian ketika mereka memimpin juga memimpinnya gaya Nabi, ya, dengan gaya perilaku mereka yang mengikuti cara Nabi, ya, tapi gayanya adalah gaya pribadi mereka, ya. Sedangkan Nabi kan punya kekhasan dan mereka juga punya kekhasan setiap orang atau setiap individu. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana para sahabat itu memajukan ketika Nabi sudah tidak ada, seperti Abu Bakar, ya, dengan penuh kelembutan, Umar dengan ketegasannya, Utsman bin Affan yang sangat teliti dan perhatian dan menjadikan sahabat-sahabatnya sebagai orang-orang terdekat dalam memimpin kabilah atau beberapa daerah, ya, menjadi gubernur dan lain sebagainya. Kemudian dengan mengenal, ya, sejarah Nabi ini, metode sejarah, mempelajari sejarah Nabi ini adalah kita bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, coba Anda yang belum melakukan umroh membayangkan makam Nabi itu di mana. Makam Nabi itu dulu rumah Nabi. Di sebelahnya adalah masjid Nabi. Bagaimana Nabi dulu bergaul, bagaimana Nabi dulu makan minum bersama para sahabat, bersama anak-anaknya, bersama putrinya, bersama istrinya dan lain sebagainya. Jadi dengan cara seperti itu, ya, menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau mendoakan kita umatnya, bagaimana beliau mendoakan kepada kita semua orang yang ingin belajar, ingin menjadi baik, ingin menjadi soleh, ingin berkontribusi dengan konten-konten positif. Nah, di situ kita bisa mengetahui bagaimana perjalanan hidup Nabi itu begitu terasa sangat lengkap sekali dan menjadi sumber pengetahuan bagi kita juga. Yang selanjutnya adalah nikmat ruh dan gizi bagi hati. Jadi dengan mempelajari hidup Nabi itu bisa menjadi kenikmatan bagi kita dan dia menjadi gizi bagi hati kita, yaitu kita jadi mengetahui, ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan asupan-asupan rohani sebagai gizi bagi hati dan pikiran para sahabat ketika dalam kegelisahan, misalnya memberikan masukan-masukan, karena setiap subuh misalnya kadang-kala rutin mengikuti kajian atau mengikuti ta'lim bersama Nabi SAW. Kemudian mereka juga selalu mendengarkan sabda Nabi SAW ketika menyampaikan pesan-pesannya. Ya, bagaimana Nabi juga mengajarkan berkuda, bagaimana Nabi juga mengajarkan untuk berlatih, ya, kekuatan fisik, ya, baik dengan kuda maupun dengan pedang atau tombak dan lain sebagainya, atau panah. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, ini menjadi nikmat dan ruh bagi gizi kita, ya, nikmat bagi diri kita, ya, nikmat bagi ruh kita, dan memberikan atau bagian dari gizi hati kepada kita. Ini yang bisa kita pelajari sebagai potret hidup dari contoh yang diarahkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
dari sini juga kita bisa belajar tentang hukum-hukum fikih, ya. Bagaimana ketika ada orang Baduy, ya, ada orang Baduy itu dia kencing di sudut Nabi, di sudut Masjid Nabawi, ya. Hukum fikihnya ternyata banyak sekali itu. Para sahabat sudah mau angkat pedang, angkat senjata, ya, mau menebas batang leher dari si Baduy ini. Ternyata kata Nabi, jangan, tahan, biarkan dia selesai dulu hajatnya, kemudian tolong ambilkan air 1 ember dan siramkan ke bekas kencingnya itu, ya. Jadi ternyata menghadapi orang yang salah dan keliru itu tidak langsung dengan cara menebas batang lehernya, tapi biarkan hajatnya selesai. Karena orang yang BAK atau pipis itu didengarkan, dilihat dulu, ya, sejauh mana dia sampai dia selesai, setelah itu baru dibantu. Dan ini cara berinteraksinya, karena orang nggak tahu, ya, namanya orang dari kampung jauh, ya, disebut orang Baduy. Orang Baduy itu adalah orang non Arab, ya, orang Ajam. Dia kemudian langsung, ya, oleh Rasulullah SAW dengan kasih sayangnya dibiarkan sampai selesai. Bahkan Rasulullah menyuruh para sahabat mengambilkan. Itu fikihnya, ya. Kalau ada orang seperti itu, jangan langsung kita marah, diamkan dulu, tanya dulu nanti kenapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Itu fikihnya Nabi ketika berkomunikasi dengan orang yang baru dikenal, ya, sampai kemudian orang itu berdoa, ya, aku berdoa kepada Allah, kepada Tuhannya Nabi Muhammad, ya, supaya hanya aku dan Nabi Muhammad yang masuk surga, ya, yang lainnya jangan, katanya gitu, ya. Sampai kemudian Nabi menegur, jangan juga begitu doanya, ya, walaupun saya berbuat baik kepada Anda, tapi doanya tidak seperti itu. Doanya, ya, jadi berikan rahmat dan kasih sayang kepada semuanya dan semua kita masuk surga, itu yang terbaik gitu, ya. Itu karena melihat perlakuan para sahabat pada saat itu gitu. Nah, ini yang perlu kita ketahui, bagaimana hukum fikihnya, bagaimana Nabi mengambil tindakan, dan itu menjadi dasar hukum bagi kita. Kemudian mengenal kemuliaan Nabi. Nah, itu sudah jelas, ya, bagaimana Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu adalah orang yang mulia, orang yang agung, dan sangat-sangat mengetahui bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara menjadikan orang lain sebagai sahabat, sebagai teman, ya, sebagai orang yang mesti mendapatkan kasih sayang dari beliau. Nah, itu kita bisa melihat, dan begitulah mulianya Rasulullah SAW. Termasuk Rasulullah ketika disumpah serapahi oleh orang, ya, padahal orang itu buta dan Nabi memberikan makan, ya. Jadi orang itu sampai heran, ya, sampai wafatnya Rasulullah SAW. Anda bisa baca kisahnya dalam di YouTube atau di buku-buku sejarah Nabi. Kemudian sabar, akrab, dan tidak monoton. Itu diantara ciri Rasulullah SAW, ya. Sabar, beliau juga seorang yang sangat akrab, dekat dengan para sahabat, dengan keluarga, dan lain sebagainya, dan tidak monoton. Ya, diantaranya adalah melakukan komunikasi efektif, ya, berdiskusi dengan para sahabat, bercerita. Kalau mengisi ta'lim itu dengan cara bercerita kisah tentang Nabi atau kisah kemanusiaan dan lain sebagainya, ya, melakukan contoh-contoh dalam gerakan seperti sholat, ya. Kalau kata orang, katanya sholat tidak ada di dalam Al-Quran sebagai perintah, ya, sholat itu dipraktikkan oleh Rasulullah caranya. Makanya hadisnya adalah shollu kama ra'aitumuni usolli, ya. Nabi mempraktikkan langsung, kemudian para sahabat dan kita mengikuti. Dari dulu sejak turun temurun, ya, kita mempelajari begini caranya sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat, kemudian ruku, sujud, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu, ya, gerakan tangan dan kepala, gunakan termasuk menggunakan sketsa, ya. Rasulullah SAW itu juga mengajarkan kepada kita dalam presentasi menggunakan teknik, ya, sketsa. Satu, kita ke Rasulullah membuat garis lurus, ya, membuat garis lurus, katakan inilah takwa yang disebut yang sebenarnya. Nah, sedangkan ini, ya, dibuatnya begitu, ya.
tarik garis lurus, kemudian dibuat ini nanti cobaan-cobaan hidup yang akan kita lewati. Apakah kita akan bengkok ke sana, bengkok sini, atau ke sana atau ke sini? Nah, ini bergantung kepada kita. Tapi Nabi mengatakan inilah takwa, lurus jalannya. Ya, nanti kamu akan menghadapi di sini, godaan di sini, cobaan di sini, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan metode bertanya, ya, misalnya ketika para sahabat ditanya oleh Rasulullah, siapakah di antara kalian yang sudah bersedekah pagi ini? Ya, nggak ada yang jawab. Siapakah di antara kalian yang sudah menjenguk orang sakit pagi ini? Tidak ada yang menjawab. Siapakah di antara kalian yang menolong anak yatim pagi ini? Tidak ada yang menjawab. Yang menjawab ternyata tiga-tiganya pertanyaan itu hanya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar mengangkat tangan, saya Rasulullah. Pagi tadi sebelum sholat subuh, saya bersedekah karena ada orang yang pagi-pagi sekali sudah minta-minta, ya kan. Yang kedua, saya Rasulullah pagi-pagi tadi sudah menjenguk orang subuh karena ada tetangga yang sakit, ya. Kemudian saya Rasulullah yang sudah memberikan makanan karena ada orang yang pagi-pagi tadi merasa kelaparan dan lain sebagainya. Nah, itu metode bertanya seperti itu yang bagian. Itulah makanya dalam kegiatan kita ada kalanya kita berdiskusi, ya, bertanya, kemudian dialog, ya, cerita dan lain sebagainya. Itu salah satu metode yang digunakan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian sebagai pengantar. Saya yakin Anda lebih banyak lagi mengetahui, dan saya menganjurkan Anda membaca buku-buku perjalanan hidup Nabi atau Sirah Nabawiyah. Misalnya Syekh Mubarakfuri atau Munir Ghotban atau Syekh Ali An-Nadwi dari Pakistan. Demikian, mudah-mudahan memberikan pengetahuan yang hidup kepada kita. Kita bisa seakan-akan melihat Nabi SAW sedang berceramah, sedang bercerita, sedang mengajarkan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan semua kita sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan, dan jangan lupa juga memakan makanan yang bergizi, asupan yang sehat dengan vaksin jika berkesempatan dan sudah ada di lingkungan kita. Saya akhiran billahi taufiq hidayah. Sampai ketemu dalam diskusi kita di perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.